Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kerana jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, amba-amba wang itu, dan mereka mencemukan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam Injil pada hari ini, kita diajak untuk belajar di dalam hidup kesederhanaan. Karena apabila kita hidup di dalam kesederhanaan, kita akan belajar nilai-nilai murni seperti sikap bertanggung jawab, sikap hormat menghormati, sikap untuk saling membantu di dalam apa sahaja yang kita lakukan. Bukan itu sahaja, yang paling penting adalah sikap kesetiaan. Karena inilah yang dikatakan di dalam Injil pada hari ini. Kesetiaan kita bukan sahaja terhadap Tuhan, tetapi terhadap sesama. Dan kesetiaan ini harus diajar atau dididik dari kecil. Jadi bagi ibu bapa yang berada di luar sana, kamu harus mendidik anak kamu dari kecil. Dan apabila mereka sudah besar, mereka sudah mempunyai nilai-nilai murni yang dapat membantu mereka untuk sentiasa setia di dalam apa sahaja yang mereka lakukan. Kesetiaan yang paling besar yang harus kita ada adalah kesetiaan terhadap Tuhan dan juga terhadap gerejanya. Walaupun banyak cobaan dan dugaan yang ditempuhi di dalam kehidupan kita setiap hari, tetapi kita harus tahu bahwa kesetiaan itu mesti ada di dalam diri kita. Kita lihat bagaimana Yesus setia kepada kita sehingga dia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia tidak meninggalkan kita, malahan dia sanggup mengorbankan dirinya bagi menebus segala dosa-dosa kita. Mampukah kita melakukan perkara yang sama? Jadi, walaupun kesetiaan ini nampak senang, nampak mudah, tetapi apabila kita melakukannya, membuatkan ia nampak susah. Jadi saudara dan saudari, di dalam Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa kesetiaan adalah mahkota bagi jiwa kita. Oleh itu, marilah kita menanam sikap kesetiaan di dalam diri kita dan juga sesama. Karena ini amat penting bagi kita semua. Yang kedua, kualiti diri kita, kehidupan kita ditentukan sejauh mana kita setia di dalam kehidupan kita setiap hari.
Jadi jika kita mengetahui bahwa kita tidak mempunyai sikap ataupun nilai murni dari segi kesetiaan, marilah kita pupuk dari sekarang. Masih belum terlambat bagi kita untuk belajar, untuk hidup di dalam kesetiaan. Kerana kesetiaan ini bukan sahaja bagi mereka yang sudah berkeluarga, tetapi bagi kita semua. Yang ketiga, sikap kesetiaan itulah yang membantu orang lain untuk percaya kepada kita. Jadi saudara dan saudari, marilah kita hidup di dalam nilai kesetiaan, agar orang lain tetap setia akan kita, agar mereka dapat melihat bahwa Tuhan itu benar-benar menggunakan diri kita untuk membantu mereka untuk mendengar apa yang mereka perkatakan. Jadi saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa dan meminta bantuan daripada kuasa Roh Kudus agar kita hidup di dalam kesetiaan, bukan sahaja bagi diri kita dan orang lain, tetapi setia akan Tuhan, setia untuk sentiasa menyebarkan kabar gembiranya. Sekali lagi, marilah kita terus berdoa dan meminta kekuatan untuk sentiasa dapat menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.